Salam sejahtera bagi seluruh jajaran pimpinan STFT Jakarta. Selamat malam dan juga shalom, khususnya untuk Ibu Pendeta Septeni selaku ketua. Sejak saya pulang ke Jakarta, nggak pernah sempat ketemu dengan Kak Septeni. Ya. Terakhir ketemu dan interaksi ketika saya selesai studi di Gordon Conwell dan ada persekutuan di Park Street Church, Boston. Tentu juga shalom untuk Bapak Ibu, para wakil ketua di STFT. Juga tentunya selamat buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi khususnya yang akan diwisuda tahun ini ya. Dan saya ikut bersyukur dan memuji Tuhan untuk rangkaian momen Dies Natalis ke-87 untuk seluruh sivitas STFT. Tentu shalom juga untuk Bapak Ibu saudari yang tergabung dalam kulum malam ini. Izinkan saya untuk share screen saya supaya kita bisa masuk ke seluruh paparan materi yang saya akan bagikan. Tentu saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi malam ini. Nah, apa yang saya akan bagikan, saya berikan judul Ibadah Intergenerasi, Sebuah Perwujudan Iman Kristiani dengan Semangat Ekumenis. Nah, izinkan saya membuka pembelajaran malam ini melalui satu kenangan yang hampir selalu saya ceritakan ketika saya dapat kesempatan berbagi mengenai ibadah intergenerasi. Ini kenangan dari pelayanan pastoral di Gereja Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Foto ini menangkap momen baptisan anak terjadi di dalam konteks kebaktian intergenerasi saat peringatan Natal. Nah, sangat berkesan karena Rafael 3 tahun dan Jane yang digendong itu 4 tahun mendemonstrasikan respons yang mengejutkan buat orang tua, buat saya, dan juga buat jemaat. Kita tahu seperti biasa saat pelaksanaan baptisan itu kan orang tua ditanya, tentu sebelumnya seminggu sebelumnya itu ada kayak semacam pertemuan dengan majelis gitu ya. Nah, pada saat pelaksanaan, selain orang tuanya saya tanya, saya juga terdorong untuk tanya ke anak tersebut, tentu dengan penyederhanaan dan campur pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, Rafael sama Jane bisa menjawab dengan mantap dan penuh keyakinan. Nah, dari mana saya tahu? Nah, waktu pertanyaan saya ucapkan, anak ini nunduk. Dua-duanya Bapak Ibu. Ketika saya berkata, apa jawabmu? Saya campur pakai bahasa Inggris, anak ini angkat kepalanya, mata ketemu mata dengan mata saya, kemudian dia dengan lantang bilang yes. Seketika juga jemaat reaksi langsung, wah, ya, saya juga terkejut. Mantap sekali anak ini menjawab. Nah, saudara yang terkasih, kita tidak memungkiri kalau respons anak itu merupakan wujud pekerjaan Roh Kudus dalam diri anak melalui benih-benih pengajaran yang sudah ditabur lewat kedua orang tua. Nah, ketika saya mencoba merefleksikan lebih jauh momen baptisan tersebut, saya bersyukur karena dipertemukan dengan penelitian dari sisi perkembangan manusia atau ilmu sosial yang tadi Ibu Tabita sudah sebutkan, yang memang sudah mengemukakan dan mencerahkan beberapa hal. Salah satu contoh yang terkait adalah mengenai istilah neuroplasticity. Ya, ini mengenai perkembangan otak, di mana salah satu peneliti bernama Dr. Patricia Kuhl dari University of Washington sempat menyampaikan TED Talk tahun 2010-2011 mengenai The Linguistic Genius of Babies. Dikatakan bayi itu lahir dengan kemampuan belajar bahasa apapun yang disuarakan kepadanya. Jadi bayi di bawah 1 tahun mampu membedakan suara dalam berbagai bahasa. Perbedaan ini, kemampuan ini tidak bisa ditangkap oleh orang dewasa. Sama halnya dengan stimulan yang bersumber dari musik. Jadi persepsi bayi atas musik yang diperdengarkan bukan lagi sebagai pendengar pasif, tetapi sebagai pendengar aktif yang berinteraksi dengan musik tersebut. Nah, ketika saya mencoba untuk ngobrol lebih jauh dengan kedua orang tua anak ini, ternyata memang kedua orang tuanya konsisten dan setia untuk dapat mengajarkan, menceritakan mengenai isi Alkitab kepada anak mereka sejak anak-anak itu bayi. Ya, tentu ada interaksi sosial lainnya. Nah, sosial interaksi apa yang dikatakan oleh Patricia Kuhl kemudian dikutip oleh Don Brandtman. Dan ia mengaitkan dengan gereja sebagai a rich neurological context bagi anak-anak batita. Dengan kata lain, kebaktian di mana terjadi interaksi antar generasi adalah konteks yang sangat kaya
bagi pembentukan rohani dan pembentukan diri anak-anak, karena mereka mendengar ragam stimulan suara selama ibadah terjadi. Tentu penelitian dalam ranah disiplin ilmu spesialisasi seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan yang utuh dari seseorang tidak bisa diisolasi hanya pada jenjang usia yang sama. Buktinya kita tahu anak-anak kita waktu masih balita, mereka bisa ngomong karena yang dewasa, ya, yang beda generasi, ngomong dengan anak tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sorotan atas anak-anak di awal paparan ini bukan mau mengatakan bahwa anak-anak adalah terpenting dalam kehidupan berjemaat, khususnya peribadahan. Saya kira gereja sudah peduli pada anak-anak melalui pelayanan kategorial sekolah minggu. Sama halnya dengan pelayanan kaula muda. Nah, semua studi di Barat ya yang mencerahkan sekali gitu ya, baik teori generasi maupun teori psikologi perkembangan, itu sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Gereja sudah pakai juga. Namun anehnya, gereja masih mengatakan dan gereja tetap mengalami kebocoran generasi muda yang meninggalkan gereja. Seperti yang kita dengar dari berbagai statistik dari Barna Group ataupun bilangan Research Center. Nah, apa yang salah dari modus kategorial yang sudah dipandang sebagai solusi di masa yang sebelumnya ya dalam memperhatikan generasi? Nah, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan secara sepintas analisa dari Mary Eberstadt yang mencoba memberikan jawaban secara dengan lingkup yang lebih luas. Ia mengemukakan ini di dalam tulisannya How the West Really Lost God. West di sini adalah menuju kepada Eropa. Beliau mengemukakan family decline in the West is not merely a consequence of religious decline. It is also plausible that family decline helps to power religious decline. Kemudian Eberstadt membuktikan dari sejarah bahwa family decline dan church decline terjadi beriringan. Family decline menurut beliau di Eropa terjadi karena angka kelahiran rendah sekali. Ya, orang-orang di Eropa angka kesuburannya rendah banget gitu ya. Beda sama kita orang-orang Indonesia ya, punya anak banyak banget gitu loh. Ya. Kemudian tinggi perceraian. Sehingga angka single parent juga jadi tinggi. Ditambah lagi isu aborsi dan lain-lain. Itu beberapa pemicu yang kemudian ia katakan menghasilkan sebuah redefinisi radikal atas arti keluarga. Seiring dengan itu, gereja di Eropa tidak mampu menjadi keluarga alternatif bagi umatnya. Gereja tidak selalu berhasil mewujudkan identitasnya sebagai keluarga, apalagi menjadi keluarga bagi masyarakat yang alami redefinisi radikal atas arti memiliki keluarga. Saya menduga selama gereja di Indonesia tidak berjuang mewujudkan identitasnya sebagai keluarga Allah dari berbagai generasi yang saling berelasi, maka kemerosotan di Barat akan merambah makin luas di sini. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai ibadah intergenerasi bukan supaya gereja lebih memperhatikan anak-anak atau remaja atau generasi muda. Filosofi mendasar ibadah intergenerasi adalah menyediakan ruang dan kesempatan terjadinya relasi dan interaksi antar umat Kristiani dari semua lapisan. Nah, filosofi ini ditekankan dalam berbagai tulisan para peneliti, praktisi dari Congregational Studies. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Tabita, Christine Ross, yang menyebutkan bahwa pelayanan intergenerasi, sentralnya ibadah, perlu memberdaya umat Nasrani dari semua generasi untuk saling berkomunikasi secara bermakna, untuk saling interaksi secara reguler, dan untuk saling melayani satu sama lain, sehingga terjadi budaya kehidupan bersama dalam satu gereja lokal. Nah, dengan demikian, saudara yang terkasih, tanggung jawab pelayan, pengurus, pengerja gereja adalah menciptakan beragam kesempatan dengan sengaja supaya umat Kristen dari berbagai generasi bisa hidup, berbagi hidup secara reguler dan bermakna. Nah, apa yang saya sampaikan di bagian awal ini juga sebenarnya ditekankan ya berdasarkan riset dari Barna Group. Kita tahu buku ini, tulisan ini adalah sequel dari Unchristian. Di dalam buku You Lost Me,
David Kinnaman dan tim mencoba memberikan gambaran mengenai fenomena generasi muda meninggalkan gereja. Kinnaman di dalam buku ini tidak segan-segan menilai bahwa gereja-gereja sudah membiarkan dirinya mengalami segmentasi secara intern melalui pemisahan jemaat berdasarkan usia. Bagi saya, gereja lokal tanpa sadar mendorong terjadinya perpecahan terselubung, termasuk di tengah pandemi sekarang. Karena cukup banyak gereja yang mentransfer ibadah kategorial masuk ke dalam jaringan internet. Dengan kata lain, sebenarnya perjuangan atas gereja ekumenis akan bertambah sulit tanpa perwujudan ibadah yang integrated, ya, yang mengintegrasi seluruh lapisan umat dalam satu gereja lokal. Saya kira ibadah intergenerasi dapat dipandang sebagai salah satu wujud semangat ekumenis dalam lingkup gereja lokal. Nah, apa yang saya kemukakan juga ditegaskan oleh Kinnaman meski ia tidak gunakan istilah ekumenis. Ia mendorong gereja untuk rethinking relationship. Ia menyebutkan kita butuh new thinking, yaitu gereja adalah kemitraan antara berbagai generasi untuk menggenapkan purpose Allah di dalam zamannya. Jadi perlu terjadi perubahan itu. Nah, tentu kita tahu yang namanya kemitraan, partnership, atau koinonia antar jemaat secara intrinsik mengharuskan adanya ketersalingan antar generasi. Gereja adalah komunitas yang memanifestasi gambaran rekonsiliasi ras, gender, sosial, ekonomi, budaya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Nah, dengan ibadah intergenerasi sebagai filosofi kehidupan gereja yang tadi juga ditekankan oleh Ibu Tabita dan bukan sebatas program, saya kira ini menjadi sebuah relasi yang mengawali dan memfasilitasi rekonsiliasi antar generasi. Dan bukankah rekonsiliasi juga bagian integral dari perwujudan ekumenisme gereja? Nah, pergumulan kita menjangkau dan mempersiapkan generasi muda tidak bisa dijawab dengan menempatkan pelayanan kategorial, baik itu berdasarkan usia ataupun modus segmentasi lainnya sebagai yang terutama. Saya kira pendekatan ini perlu dengan sangat serius dipertimbangkan ulang. Nah, sayangnya kesimpulan Kinnaman kurang terlalu disorot dengan spesifik dalam publikasi penelitian Bilangan Research Center. Padahal Kinnaman sudah memotivasi seluruh pembaca supaya keunikan relasi intergenerasi dalam gereja dikedepankan. Kinnaman dan tim Barna konsisten ya di dalam buku ini Faith for Exiles terbit 2018-2019 menyampaikan 5 praktek rohani sebagai 5 praktek utama yang adalah sequel yang menjawab You Lost Me. Dan nomor 3 adalah mereka mengatakan forge meaningful intergenerational relationship. Oleh karena itu, relasi intergenerasi yang dikemukakan Kinnaman ibarat roda kehidupan gereja yang bergulir karena punya poros utama, yaitu ibadah intergenerasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya kira konteks pandemi yang kita hadapi sesungguhnya adalah momentum dan kesempatan mengubah pendekatan kehidupan bergereja. Sebab selama pandemi kita sudah disudutkan ya, untuk beribadah di rumah sebagai satu keluarga yang tergabung kemudian secara daring dengan keluarga-keluarga lain menjadi satu keluarga Allah. Dari perspektif Allah, menurut Alan Harkness, kita perlu memandang pemisahan generasi dalam gereja sebagai deviasi dari kenormalan ilahi. Pandemi justru membuat keterpisahan keluarga dalam gereja kembali normal. Tetapi karena gereja sudah puluhan tahun membudayakan segregasi usia, maka kenormalan ini tidak dipandang sebagai yang normal. Malah terbalik, dipandang sebagai deviasi. Ini sesuatu yang agak aneh sebenarnya. Nah, oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk mempertimbangkan posisi strategis ibadah intergenerasi sebagai perwujudan keyakinan iman Kristiani. Tentu beberapa hal yang saya kemukakan berikut ini baru menyentuh permukaan semata.
Meskipun demikian, semoga kita dapat mempertimbangkan betapa strategisnya mewujudkan ibadah intergenerasi bagi kehidupan iman kita di bumi Indonesia ini. Nah, saya sendiri menghayati ibadah, khususnya intergenerasi, sebagai sentral atau jangkar atau poros kehidupan bergereja. Seluruh dasar keyakinan iman Kristiani diwujud nyatakan dalam peribadahan, sekaligus kayak ada tali ya, ada tali yang narik semua keyakinan iman Kristen itu supaya tidak menjadi doktrin yang mengawang-awang, ya. Karena kita tahu visi keyakinan iman, visi teologi adalah doksologi dan wujudnya adalah ibadah intergenerasi. Nah, ada beberapa aspek saya akan paparkan dengan cepat. Yang pertama itu ibadah intergenerasi adalah konteks utama mengongkritkan esensi relasi one another. Dan ini di kitab suci banyak sekali, ya. Musa dengan Yitro, Maria dengan Elizabeth, Paulus dengan Timotius. Bahkan di seluruh perjanjian baru penggunaan istilah one another 60% ada di surat-surat Paulus. Artinya manifestasi gereja yang saling mengasihi paling kentara waktu anak-anak remaja belajar membawa diri dalam konteks sosial yang lebih luas. Sama halnya dengan yang dewasa dan lanjut usia belajar untuk mengasihi generasi muda, untuk mendengar dengan segala keunikan dan keberbedaan mereka. Jadi belajar untuk saling mementingkan kepentingan orang lain nggak bisa sekedar dikhotbahkan dan diseminarkan. Saling mendahulukan kepentingan yang lain lebih efektif ditangkap ketika itu terjadi dan dilihat dalam kenyataan. Dan saya kira ibadah intergenerasi adalah konteks yang terbaik untuk melatih kita mewujudkan ajaran one another tersebut. Nah, relasi ketersalingan di dalam anggota gereja sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan penguatan iman seluruh lapisan umat Kristiani. Anak, remaja, pemuda, pasuti, lanjut usia terus belajar apa arti acceptance, accountability, affirmation, waktu mereka tidak diisolasi satu sama lain. Nah, dalam hal ini Alan Harkness mengutip John Westerhoff yang mengatakan bahwa true Christian community terdiri dari minimal 3 generasi yang harus saling berelasi. Generasi yang ketiga, yang warna hijau, itu adalah generasi yang dikatakan sebagai generasi memori, kakek nenek. Tanpa mereka, ya, mereka tanpa generasi ketiga, 2 generasi lainnya kehilangan identitas. Generasi nomor 1 yang warna biru paling kanan itu generasi visionary, ya, visi masa depan. Nah, kemudian generasi yang kedua adalah generasi jangkar, generasi yang mengajak, jangan ngimpi terus, jangan lihat masa lalu terus. Nih realitas sekarang seperti ini. Jadi butuh minimal 3 generasi untuk terjadi pertumbuhan yang lebih utuh, menurut John Westerhoff. Nah, kemudian yang kedua, ibadah intergenerasi adalah epiphany atas eklesia, komunitas tebusan Allah, seperti yang dikemukakan oleh J.J. von Almen, seorang teolog reform sejaman dengan Calvin. Dia menyebutkan dengan ibadah, gereja itu menjadi dirinya. Gereja itu sadar bahwa dia ada. Dengan ibadah, gereja itu mengakui bahwa dirinya adalah entitas yang unik. Nah, jadi saya kira worship yang dimaksud oleh von Almen ini adalah pelaksanaan kebaktian dengan liturgi yang isinya, liturgi itu berisi rekapitulasi sejarah keselamatan. Dan saya kira kita semua menangkap dengan sangat kuat sekali, seperti yang tadi juga Ibu Tabita sudah sebutkan, metafora gereja itu di dalam Alkitab adalah corporate entity, keluarga Allah, tubuh Kristus, bait Roh Kudus. Jadi identitas eklesia justru divisualkan nyata ketika semua generasi turut saling partisipasi ambil bagian waktu kita berjumpa dengan Allah dalam ibadah. Nah, kebenaran akan identitas gereja sebagai umat dari berbagai generasi yang hadir sama-sama ibadah juga disaksikan dalam berbagai narasi perjanjian baru yang sebenarnya mengakar pada perjanjian lama. Anggota keluarga, anggota rumah tangga hadir sama-sama sebagai bagian integral gereja sebagai umat Allah.
Beberapa surat Paulus bahkan memberi ajaran kepada anak-anak sebagai jemaat yang tidak lebih rendah statusnya dari yang lain. Nah, penegasan mengenai ibadah sebagai epifani atas eklesia yang melibatkan anak-anak dan semua generasi sebenarnya juga sudah disebutkan di dalam Lawson Movement, baik di abad 20 maupun 21. Ya. Intinya mirip, tetapi yang tahun 2010 itu lebih spesifik menegaskan bahwa kita perlu memperhatikan atau take children seriously. Ya. Tetapi memang ini tidak disebutkan mengenai aspek ibadah secara spesifik, ya, secara generik. Sama halnya dengan yang Manila Manifesto tahun 89. Intinya komunitas gereja, komunitas yang perlu jadi unik dan contoh. Ya. Intinya kesepakatan Lawson tersebut menggarisbawahi identitas gereja sebagai komunitas yang inklusif dan perlu diwujud nyatakan melalui kebaktian setiap minggu. Nah, kemudian dalam aspek yang pertama, poin ketiga, ibadah intergenerasi adalah konteks terbaik pembentukan generasi kepemimpinan yang mampu mengelola kepelbagaian. Saya kira kita di tanah air, konteks pluralis, kita butuh pemimpin yang cerdas, bukan hanya secara digital, bukan hanya secara theological, tetapi juga secara sosial dan juga dewasa secara emosional. Nah, nggak ada konteks yang lebih baik untuk membentuk karakter dan kompetensi demikian selain konteks gereja yang beragam jemaatnya. Potensi ibadah intergenerasi untuk mendidik generasi lewat beragam praktek rohani, ya, karena spiritualitas setiap generasi memang beda, dan ini akan memperkaya umat Allah yang dipanggil, khususnya mereka yang dipanggil sebagai pemimpin. Tiap lapisan jemaat menyaksikan langsung bagaimana saudara-saudari seiman yang lebih muda atau yang lebih tua membawa diri, memimpin di tengah konteks keragaman. Di satu sisi, kaderisasi pemimpin perlu kurikulum eksplisit. Tetapi di sisi lain kita tahu dalam realita, kurikulum implisit juga memiliki kekuatan formatif tersendiri. Jadi oleh karena itu, orientasi partisipasi di dalam ibadah yang secara konkret merangkul semua generasi merupakan suatu enkulturasi bagi para calon pemimpin. Nah, saya kira proses pendidikan dan pembentukan seperti ini bisa dimulai sejak persiapan pelaksanaan ibadah intergenerasi. Nah, di dalam pengalaman saya di gereja, kami memang mencoba lakukan itu, dan memang dinamikanya luar biasa sekali, ya. Yang senior itu perlu belajar untuk dengar yang lebih muda dan sebagainya. Tapi yang jelas pembentukan tim yang mempersiapkan ibadah intergenerasi dapat melibatkan unsur semua jemaat. Ya, tentu misalkan pada waktu itu kami melakukannya adalah kelas 5, kelas 6 SD kami sudah ajak masuk di dalam tim untuk merencanakan ibadah intergenerasi. Tentu pemberian kepercayaan kepada pasutri muda atau pemuda-pemudi bahkan remaja untuk memimpin tim tersebut adalah wadah yang akan menyemangati umat Allah. Nah, memperjuangkan ibadah intergenerasi sejak dari awal persiapan sampai evaluasi secara tidak langsung mempersiapkan pribadi-pribadi Kristiani untuk lebih siap menjadi pemimpin. Dan tentu dalam waktunya Tuhan, siapa tahu dipakai menjadi pemimpin bangsa. Jadi semangat ekumenis pun sebenarnya bisa dihidupi, diwujudkan kalau pemimpin mau dan mampu mengelola keragaman di dalam rumah tangga sendiri, rumah tangga Allah secara lokal. Nah, yang kedua, ibadah intergenerasi itu boleh dikatakan adalah ujung tombak misiologi kontekstual di Indonesia. Artinya apa? Melalui ibadah yang mengintegrasi seluruh lapisan jemaat, kita sebenarnya bersaksi kepada masyarakat di sekitar kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bukan slogan, tapi bisa diwujud nyatakan meskipun tidak mudah. Nah, ibadah intergenerasi merupakan miniatur masyarakat Bhinneka Tunggal Ika sebagai ekspresi kesaksian kontekstual gereja. Dengan kata lain, mengerjakan misi Allah sebenarnya bisa terjadi setiap minggu lewat ibadah intergenerasi. Masyarakat dapat mendengar, menyaksikan,
bahwa gereja menghidupi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebaktian intergenerasi itu melatih jemaat untuk saling mempromosikan mentalitas kita, bukan mentalitas kami versus mereka. Nah, kami juga sempat ada pengalaman bahwa komisi pemuda itu ngebelain programnya komisinya sendiri. Sampai saya harus mengatakan bahwa, teman-teman pemuda, kamu kan GPBB, kenapa ininya pemuda doang gitu loh, ya. Jadi itu satu hal yang saya kira penting, dan tentu mentalitas seperti ini mudah sekali terbentuk dalam masyarakat pluralis ya, bikin kubu-kubu dan sebagainya. Di gereja juga begitu. Dan kita bisa belajar dari Amerika, ya. Ini ada seorang yang bernama Kathy Lynn Grossman yang melaporkan pada tahun 2015, Sunday di Amerika is still the most segregated day of the week. Dan ini disampaikan di dalam rangka peringatan ulang tahun almarhum pendeta Martin Luther King Jr. yang pada tahun 63 juga sudah ngomong, ya, jam 11 pagi, hari Minggu pagi, ya, itu adalah jam yang paling penuh segregasi di Amerika. Ini realita yang sangat menyedihkan. Apalagi kalau kita menelusuri sejarah segregasi ras di Amerika. Yang jelas pengalaman di Amerika menunjukkan satu hal. Keragaman satu bangsa adalah harta, tapi seperti gelas kaca tipis yang gampang sekali pecah dan hancur. Bangsa kita tidak kebal terhadap isu yang satu ini. Jadi sebagai gereja Indonesia kita punya tanggung jawab menjaga harta keragaman tersebut. Dengan demikian ibadah intergenerasi sesungguhnya tidak sekedar mengundang ketersalingan antara usia yang berbeda, bukan cuma usia. Ibadah intergenerasi juga perlu inklusif atas aspek lainnya, ras, status ekonomi, profesi, pendidikan, dan sebagainya. Jadi ketika gereja berjuang mewujudkan ibadah intergenerasi, sebenarnya umat Kristen itu berjuang memelihara keragaman bangsa ini dalam lingkup rumah tangganya sendiri, ya, gereja secara intern. Nah, saya percaya perwujudan secara kontinu akan aspek ini punya kekuatan formatif, membentuk manusia Kristiani yang cakap mengelola keragaman. Jadi kebineka tunggal ikaan umat Nasrani yang bersedia saling merangkul dalam ibadah intergenerasi bisa menjadi sebuah kesaksian bagi negeri ini. Nah, kemudian yang kedua yang lebih sifatnya lebih dekat sama kita, ibadah intergenerasi itu merupakan manifestasi arti dimiliki dan memiliki rumah tangga rohani. Memperjuangkan ibadah intergenerasi sebagai pendekatan utama kehidupan bergereja sebenarnya sama dengan memperjuangkan kekeluargaan gereja yang lebih sehat. Sebab secara umum setiap kita berasal dari keluarga yang tidak sempurna. Setiap pribadi yang hadir dalam gereja mungkin punya pergumulan relasi dengan anggota keluarga inti. Ada ketidakpuasan, kekesalan, kemarahan, perang dingin, saling tidak memaafkan, dendam, dan sebagainya. Gereja intergenerasi dapat menjadi komunitas yang menyembuhkan luka akibat relasi keluarga. Nah, kita bersyukur dalam penelitian BRC disebutkan hanya 27% generasi muda yang merasa mereka betul-betul punya teman sejati di gereja. Cuma 27%. Nah, penekanan atas pentingnya komunitas yang kuat dicetak tebal beberapa kali di dalam buku penelitian tersebut, dan saya bersyukur. Namun komunitas yang kuat tidak bisa terus-menerus diasumsikan terpenuhi berdasarkan relasi dalam satu generasi. Jadi kita tidak bisa terus-menerus asumsi membesarkan pelayanan kaula muda saja. Nah, orientasi saya menduga para pelayan kaum muda merasakan bahwa figur pembina itu sangat penting, pembina rohani. Tapi satu kakak rohani nggak akan sanggup menjadi teman untuk semua generasi muda. Remaja yang mencari identitas, mencari idol, mencari figur, bisa mendapatkan hal tersebut ketika kesempatan relasi dibuka luas dengan orang-orang yang usianya berbeda. Nah, tentu hal ini membutuhkan investasi waktu. Saya kira setiap orang tua Kristen juga perlu menyadari bahwa ia juga adalah orang tua bagi kaula muda lainnya di gereja. Setiap teman-teman pemuda-pemudi perlu belajar memandang bahwa ia punya kakak, orang tua
kakek nenek rohani di gereja. Bahkan seorang ayah bisa saling belajar dari ayah yang lain. Nah, ini para pria perlu belajar dari para ibu-ibu komisi wanita ya. Ibu rumah tangga muda bisa banyak belajar dari ibu rumah tangga yang senior ya. Baik untuk hal yang baik dan sehat maupun untuk hal yang jelek gitu ya. Misalkan kalau ibu-ibu mungkin kalau ngumpul ya ngobrol banyak macam-macam muter sana sini dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya network relasi ini tidak akan pernah terjadi kalau gereja sebagai keluarga terus-menerus mengalami pemisahan. Nah, hal ini kita juga temukan di dalam berbagai studi latar belakang Perjanjian Baru, bagaimana gereja di abad pertama itu menjadi oikos, rumah ya bagi masyarakat pada waktu itu. Jadi ibadah intergenerasi pada waktu itu juga merupakan pendekatan utama terjadinya kesaksian kontekstual dalam masyarakat Greko-Romawi. Nah, kemudian yang ketiga, satu area yang mungkin ini akan lebih abstrak ya. Di dalam pergumulan dan penghayatan saya, ibadah intergenerasi sebenarnya merupakan kesempatan menghayati misteri relasi Allah Tritunggal. Ibadah yang mengintegrasi semua lapisan supaya terjadi relasi mutualis berdasarkan kasih, sebenarnya mengarahkan kita menyerupai Allah dalam keharmonisan dan misteri relasi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi ibadah di mana umat yang beragam itu disatukan, berjumpa dengan Allah Tritunggal, mengandung misteri, tetapi ini kurang ditekankan dalam ibadah Protestan. Nah, terus terang saya sebagai dosen di bidang ibadah dan mencoba melakukan pelayanan edukasi ibadah, saya menghadapi tantangan tersendiri. Sebab edukasi itu seolah-olah ingin meminimalisir, ingin merasionalisasi, bahkan mungkin menggeser sense of mystery dalam sebuah peribadahan. Ya, saya punya pergumulan seperti itu juga. Nah, tapi ini sesuatu yang menjadi keprihatinan saya, Saudara Terasi. Pelaksanaan ibadah dalam gereja Protestan tanpa disadari mungkin sudah mendomestikkan Allah yang transenden menjadi terlalu imanens menurut selera masing-masing kelompok. Ibadah intergenerasi betul-betul menjadi momen di mana kita disiram oleh misteri ilahi. Contoh sederhana, kepemimpinan ibadah dilakukan suami, istri, sama anak remaja. Menjadi sebuah display misteri Kristus. Wujud satu keluarga yang mengajak, kemudian memandu seluruh umat menyembah Allah, mengandung natur pelayanan inkarnasional. Orang tua dan anak sama-sama belajar sabar satu sama lain dalam proses persiapan dan pelaksanaan. Dalam proses, orang tua sama anak perlu belajar untuk lebih mengenal satu sama lain. Kemudian yang jemaat lihat, yang jemaat saksikan, menjadi semacam simbolisme relasi satu keluarga yang tidak sempurna, tetapi meletakkan diri di bawah supremasi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Liturgos Agung dan juga pemuji yang sempurna. Dicatat di Ibrani. Jadi peribadahan Kristen Protestan khususnya sebenarnya adalah wujud misteri, ya. Dan ini ditegaskan juga oleh seorang bernama Odo Kessel yang menyatakan the mystery of Christ is carried on and made actual in the mystery of worship. Sebab waktu seluruh lapisan jemaat menyatu sebagai keluarga, satu tubuh, menyembah Allah melalui aksi-aksi liturgi, kita melakukan semua itu karena Kristus yang sudah menyatu dalam diri orang percaya berdasarkan karya Roh Kudus. Yang keempat, ibadah intergenerasi memfasilitasi kegenapan kristosentrisme yang utuh dan mengelola natur keberdosaan manusia. Jadi ibadah kristosentris menampakkan keutuhan esensinya melalui ibadah intergenerasi. Nah, Rasul Paulus melewat beberapa surat mendorong supaya komunitas Kristen saling mementingkan sesama saudara seiman dan menegur perpecahan yang terjadi dalam tubuh Kristus. Dan kita bisa saksikan ini dalam 1 Korintus, Galatia 3, Efesus 2. Argumentasi Paulus itu mengarahkan umat Kristiani itu kepada salib. Nah, Kristus yang disalib dan darahnya yang tercurah sudah mempersatukan kedua pihak, telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Perhatikan saudari, Tuhan Yesus mati untuk merubuhkan tembok pemisah. Tuhan Yesus mati untuk integrasikan yang percaya menjadi satu manusia baru di dalam satu tubuh oleh salib. Jadi kebaktian yang mencerminkan isi hati Tuhan atau kebaktian yang berpusat pada Kristus adalah kebaktian yang berjuang untuk merubuhkan tembok pemisah antar golongan, antar usia, antar status, dan bukan menciptakan segmentasi baru. Dan kebenaran ini juga muncul lagi di dalam kitab Kolose sebenarnya. Tapi saudara-saudari tanggap bahwa keutuhan yang saya maksud di sini adalah ibarat jigsaw puzzle, berantakan, ya, gambaran menyeluruhnya nggak kelihatan. Nah, itu yang terjadi ketika gereja tidak berjuang menuju intergenerasi. Semua gambaran itu, keutuhan kristosentrisme itu jadi tidak utuh. Nah, kemudian ibadah kristosentris tidak abaikan teladan Tuhan Yesus yang mengajar dalam konteks intergenerasi. Saya kira ini catatan di dalam Injil banyak sekali. Saya tidak bisa sebutkan satu demi satu. Yang jelas Tuhan Yesus menyambut anak-anak. Ya, jadi kerajaan Allah itu tidak memandang anak-anak sebagai gangguan atau beban, tetapi sebagai berkat. Ini salah satu pergumulan saya ketika pelayanan pastoral. Yang banyak menganggap anak-anak itu gangguan justru adalah yang senior. Ya. Nah, memang konteks jemaat di Singapura pasti ada perbedaan, tetapi dalam berjalannya waktu, perlahan-lahan semua pihak bisa diajak untuk saling mengerti, bahkan menikmati kebersamaan dengan semua generasi dalam kebaktian. Nah, bahkan bukan cuma Yesus menyambut, Tuhan Yesus bahkan menegur, membentak murid-murid Yesus waktu mereka mengusir anak-anak. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu jadi catatan kita, bahwa interaksi antara generasi sebenarnya didorong oleh Tuhan Yesus sebagai norma yang patut dihidupi oleh umat Allah. Berarti memperjuangkan ibadah intergenerasi di mana anak-anak tidak diremehkan, remaja tidak diremehkan, merupakan perwujudan keserupaan dengan Tuhan Yesus. Dan sekali lagi J.J. von Almen juga menekankan hal ini, bahkan dengan eksplisit beliau mengatakan demikian. Untuk mengusir, menyingkirkan, meminggirkan anak-anak karena mereka anak-anak, berarti kita menjadikan gereja itu kayak klub. Klub untuk warga yang terhormat, ya, sebuah benteng tinggi, sebuah sekolah untuk intelektual saja. Bahkan terlebih lagi, ketika kita menyingkirkan anak-anak, kita memperkenalkan sebuah kehidupan komunitas Kristen berbasis segregasi berdasarkan kategori yang salah. Jadi ini sebuah peringatan yang sudah diucapkan juga pada tahun 60-an oleh teolog Reform J.J. von Almen tersebut. Nah, kemudian yang kelima, ibadah intergenerasi, ini yang juga sangat, kalau saya boleh pakai bahasa generasi muda, ini fun sekali. Fun kenapa? Karena di dalam ibadah intergenerasi, kita memperkaya perayaan karunia Roh Kudus. Ya, atau lebih tepatnya, ibadah intergenerasi adalah momen di mana perayaan karunia Roh Kudus itu terjadi melalui pelayanan bersama. Nah, kami juga sempat melewati proses ini. Dan pada waktu itu selain misalkan untuk merencanakan kebaktian intergenerasi, kami bersyukur ada kesaksian-kesaksian ya dari anak-anak ya. Karena kebaktian intergenerasi itu kan dari anak umur 4 tahun ya. Ada orang tua yang bawa bayi juga, tapi 4 tahun udah bisa terlibat dalam pelayanan sampai yang usia 60-an tahun. Nah, ada anak yang mengatakan ke papanya, ke mamanya, saya mau seperti kakak itu ya. Karena lihat kakak itu tuh inspire dia gitu ya. Nah, ini keindahan intergenerasi ketika kekayaan karunia rohani dari Roh Kudus dirayakan demi visi bersama. Nah, realita pastoral ini juga sudah menjadi kesaksian ya, beberapa kesaksian disebutkan di dalam buku ini. Salah satunya terjadi di dalam sekolah Injil liburan ya. Kita juga lakukan ini, sekolah Injil liburan, SIL. Tetapi dilakukan secara intergenerasi. Ada satu remaja bersaksi begini diceritakan dalam buku tersebut. Kami bisa belajar banyak mengenal diri sendiri dan bagaimana memperlakukan orang lain. Kami juga bertumbuh cepat dalam iman karena kami melihat beragam macam orang
dengan berbagai macam level pertumbuhan rohani. Nah, pengalaman seperti ini akan sangat memperkaya baik generasi muda maupun senior. Bahkan melayani dengan beragam karunia rohani juga perlahan-lahan memperkecil gap antar generasi. Saya kira perbincangan mengenai gap antar generasi mungkin perbincangan yang nggak selesai-selesai di dalam konteks gereja. Nah, apa yang saya sebutkan ini juga saya bersyukur Peter Menconi, seperti yang disebutkan oleh Ibu Tabita tadi, beliau juga menuliskan, ketika beberapa generasi itu secara corporate melayani sama-sama, fokus mereka tidak lagi kepada generasi mereka sendiri. Karena bekerja bersama-sama ya untuk visi bersama. Jadi kalau kita mau joking gitu ya, ibadah intergenerasi itu Jokowi banget Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya. Nah, tentu ada tantangan. Kami sendiri di gereja juga pernah mencoba lakukan retret gereja yang panitianya mulai dari anak kelas 5, kelas 6 SD sampai yang usia 50-an tahun ke atas. Semua karunia rohani dipraktekkan di situ. Kami yang lebih senior, kami belajar untuk dengerin anak kelas 6 SD mau kasih input nih, mau kasih usulan. Usulannya apa? Ya. Nah, kami belajar untuk menahan diri untuk tidak langsung menepis. Enggak, usulan kamu mah itu terlalu anak-anak. Enggak. Semua generasi jadi belajar di situ. Mengundang keterlibatan anak, remaja, atau satu keluarga dalam kebaktian intergenerasi itu cara yang tersederhana mungkin ya untuk bisa diwujud nyatakan. Tapi yang perlu kita ingat adalah filosofi mendasar intergenerasi adalah ketersalingan antar umat Allah. Jadi bukan sekedar ada partisipasi, ya. Ini partisipasinya perlu terjadi antara beberapa generasi, di mana mereka juga mempersiapkan pelayanan bersama-sama antar generasi, kemudian pelaksanaan kebaktiannya. Jadi Bapak Ibu saya yang terkasih, kelima aspek keyakinan iman Kristiani ini boleh dikatakan ditarik, dijaga untuk berpusat pada poros utama, yaitu hidup umat Allah yang menyembah Allah Tritunggal. Perputaran roda kehidupan gereja melalui ibadah intergenerasi tersebut mempersiapkan kita untuk poin saya yang terakhir. Ibadah intergenerasi di dalam pergumulan dan penghayatan saya sesungguhnya merealisasi visi eskatologis penyembahan surgawi pada masa kini. Artinya apa? Kebaktian intergenerasi dapat dikatakan ibarat sebuah rehearsal, sebuah latihan atas visi penyembahan eskatologis seperti yang ditayangkan di dalam kitab Wahyu. Ibadah surgawi yang disingkapkan kepada Rasul Yohanes sifatnya integrated, integratif. Semua suku, bahasa, kaum bahasa. Ya, jadi Wahyu 5, 7 itu menyebutkan hal tersebut, ya. 4 istilah tadi adalah cakupan totalitas umat Allah yang menyatu di hadapan hadirat tahta Allah tanpa adanya segmentasi. Tidak ada kategori yang memisah umat Allah. Nah, jadi himpunan besar umat Allah ini kemudian disebutkan di Wahyu 19. Mereka mendengar undangan untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, sayangnya visi eskatologi seperti ini kurang digemakan di dalam kebaktian Protestan. Saya sendiri ketika ikut beberapa kebaktian, saya tetap bersyukur karena tetap ada gereja di Indonesia yang memasukkan aspek kedatangan Kristus kedua kali dalam rangkaian ibadah perjamuan kudus. Jadi ada sebuah ritual yang disebut sebagai misteri iman yang berbunyi, kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, dan kedatangan Kristus kita nantikan. Ini adalah rangkaian di dalam ibadah perjamuan kudus. Tetapi seruan ini praktis terjadi 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, tergantung frekuensi perjamuan. Nah, hal yang terakhir yang saya mau sebutkan di sini adalah seorang ahli liturgi ibadah, Geoffrey Wainwright, sudah meninggal Maret 2020 yang lalu. Beliau juga adalah seorang leading ekumenis dari Methodist Seminary Duke Divinity School. Beliau mencatat semua liturgi klasik gereja timur, gereja barat di awal-awal, di abad-abad awal sampai sekitar abad 7 sampai 8 masih mencantumkan kesadaran eskatologis dalam peribadahan. Nah, kesadaran eskatologis itu mencakup seruan Maranatha, Come Lord Jesus. Kemudian kedatangan Kristus kedua kali.
dan penghakiman terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah ketiga aspek tersebut merupakan bagian, ya, portion, ya, bagian jawaban dari berbagai pergumulan atas kematian dan penantian kita di tengah konteks pandemi ini. Seluruh pergumulan kemanusiaan akibat krisis biologis, dan saya kira pandemi pasti bukan yang terakhir, seluruh pergumulan kemanusiaan ini mendapat bagian jawaban ketika visi eskatologis ini direstorasi dalam ibadah intergenerasi. Dan saya kira ibadah intergenerasi sekali lagi adalah konteks latihan iman bagi kita umat Allah. Belajar mengelola heterogenitas sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Demikian yang saya bisa bagikan kepada saudari semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi Antolim. Ternyata ibadah intergenerasi tidak sesimpel yang kita kira ya. Ternyata memiliki makna yang begitu besar di dalamnya. Sungguh menarik sekali, Pak. Dari tadi saya melihat di chatbox udah banyak sekali pertanyaan gitu ya. Pada penasaran dengan topik intergenerasi ini. Namun saya juga mengundang, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan mengundang Bapak Ibu saudara-saudara semua untuk bertanya secara langsung melalui raise hand, tapi untuk memulai diskusi ini, saya ingin memulai diskusinya dengan mempertanyakan, ada satu pertanyaan menarik di chatbox, yaitu dari Bapak Gideon, untuk kedua pembicara kita ini, kedua narasumber kita. Saya akan membacakan pertanyaan ya. Dari Bapak Gideon, di gereja yang Tuhan percayakan, saya menekankan supaya dalam ibadah umum dihadiri oleh keluarga. Apakah ini termasuk pendidikan Kristiani intergenerasi? Mungkin saya bahasakan ulang. Apakah ketika ibadah itu dihadiri oleh sekeluarga, jadi dari anak, kakek, nenek, orang tua itu hadir dalam suatu ibadah, itu termasuk pendidikan intergenerasi dan ibadah intergenerasi? Mungkin kedua narasumber bisa menjawab, dimulai dari Ibu Tabita mungkin. Ya, baik. Memang intergenerasi berarti semua generasi ada. Jadi kalau keluarga hadir bersama-sama, ya itu boleh dikatakan intergenerasi. Tapi itu belum cukup menurut saya, karena di dalam ibadah itu atau di dalam pendidikan Kristiani itu, apakah semua generasi juga disapa? Kadang-kadang saya perhatikan ya, kalau pendidikan Kristiani yang intergenerasi itu masih jarang, tapi yang sering itu ibadah ya, ibadah intergenerasi. Semua generasi ada di situ, ibadah bersama-sama, khususnya pada masa pandemi. Kemudian pengkhotbah juga mengatakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, tapi seluruh khotbah itu untuk orang dewasa. Anak-anak tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Tapi setiap kali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak sekalian, tapi anak-anak tidak mengerti apa yang dikatakan dalam seluruh khotbah dan bahkan seluruh ibadah. Jadi, apakah itu bisa disebut intergenerasi? Hanya dengan hadir, tapi tidak disapa. Nah, bagian terakhir dari Pak Budi tadi, itu sangat penting untuk kita pertanyakan, yaitu tentang perjamuan kudus. Kalau anak-anak tidak boleh ikut perjamuan kudus, lalu di mana intergenerasinya? Nah, ya intergenerasi kecuali perjamuan kudus ya kamu tidak boleh ikut. Anak-anak tanya, perjamuan kudus itu apa? Oh, itu adalah anugerah Tuhan. Loh, kenapa saya tidak boleh menerima anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan untuk orang dewasa saja. Gimana kita mau menjawab? Itu tidak akan bakal terjawab deh, gitu ya. Nah, ibadah, bukan cuma ibadah ya, gereja intergenerasional itu membuat kita bertanya, di manakah anak-anak saat perjamuan kudus? Untuk gereja-gereja yang anak-anak ikut perjamuan kudus, tidak masalah. Gereja-gereja yang dengan keras melarang, dan ngotot, pokoknya tidak, anak-anak tidak boleh ikut perjamuan. Lalu apa artinya intergenerasional? Intergenerasional sejauh tidak perjamuan kudus. Intergenerasional tapi perjamuan kudusnya tidak. Nah, itu juga kemudian pemikiran tentang pembicaraan tentang gereja intergenerasional, entah itu ibadah, entah itu pendidikan Kristiani atau apapun juga,
tentang gereja intergenerasional akan membawa kita pada pertanyaan sampai ke situ. Sakramen yang kita sebut ada 2 di gereja Protestan, untuk siapa? Bolehkah anak-anak menerima 2 sakramen? Atau anak-anak hanya menerima 1 sakramen? Itu sampai ke sana gitu ya. Jadi itu yang paling mendasar secara teologis, tapi juga kalau dari segi pendidikan Kristiani lah, lalu materinya apa gitu ya? Materinya, metodenya seperti apa? Apakah itu juga menyapa anak-anak? Saya sendiri juga sering bingung, Pak Budi mungkin bisa memberikan pengalaman-pengalamannya. Di tempat saya bergereja, GKI Ngupasan, anak-anak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi saat perjamuan kudus, itulah saat ibadah intergenerasional. Karena ibadah yang lain kan anak-anak sekolah minggu, sendiri-sendiri gitu ya. Nah, ketika sampai pada khotbah, disitulah saya juga merasa itu tantangan. Nah, yang selama ini saya lakukan, saya kadang-kadang membawa boneka begitu ya. Jadi ada bagian di awal di mana anak-anak, dengan boneka itu anak-anak tertarik dan mendengarkan itu apa topiknya. Lalu penjelasan tentang topik itu ya mau tidak mau ada bagian untuk orang dewasa. Tapi selalu saya akhiri bonekanya keluar lagi gitu ya, lalu menyimpulkan untuk anak-anak seperti apa. Tapi di tengah-tengahnya ketika ini untuk orang dewasa, anak-anak mungkin tidur atau jalan-jalan karena bagian ini tidak ngerti, tunggu nanti bonekanya keluar lagi. Jadi memang sulit begitu ya. Tidak semudah yang kita katakan dan kita bayangkan. Tapi saya kira pemikiran ini membuat kita berpikir kreatif gitu ya, mencari celah-celah di mana kita bisa betul-betul menjadi gereja intergenerasional yang menghargai anak-anak setara dengan orang dewasa juga. Tidak hanya hadir, tapi setara, disapa, dan semuanya berada bersama-sama, merasa beribadah bersama-sama. Itu tantangannya. Itu dulu, barangkali nanti bisa dilanjutkan diskusinya. Baik, Bu Tabita. Pak Budianto mau menambahkan? Ya, terima kasih Nathan, terima kasih Bu Tabita. Saya setuju dan saya menggarisbawahi saja bahwa kalau semua generasi ada di satu ibadah, tetapi tidak disapa dan tidak saling menyapa, saya kira nggak bisa disebut intergenerasi ya. Tapi saya pikir di dalam konteks gereja itu bisa menjadi sebuah transisi. Ya, sebuah transisi yang baik di mana yang penting anak-anak remaja hadir sama-sama dulu duduk sama orang tuanya. Nah, kami di gereja pada waktu itu memang melakukan beberapa cara. Karena pada waktu awal dilakukan itu memang konteksnya kebaktian ulang tahun gereja. Jadi saya pakai alasan kan ulang tahun gereja kan ulang tahun keluarga. Jadi ayolah sama-sama gitu ya. Jadi dari sisi teman-teman pemimpin juga lebih lower down ekspektasi dan sebagainya. Nah, ternyata baik terjadi. Nah, kemudian kami lakukan cara lain lagi, misalkan kami siapkan guru sekolah minggu dan kami siapkan liturgi khusus buat anak-anak, tetapi ada liturgi yang dicetak buat yang dewasa juga. Sama, cuma yang anak-anak itu ada gambar dan macam-macam. Nah, kemudian mengenai materi, memang ini jadi pergumulan. Dan saya kira ini menjadi tantangan, tapi menurut saya kita perlu punya tim kreatif untuk membantu pengerja yang berkhotbah, termasuk buat anak-anak. Jadi saya pernah minta tolong guru sekolah minggu. Saya ingetin guru sekolah minggu, karena saya pikir guru sekolah minggu lebih biasa sama anak-anak gitu kan. Tolong 10 menit aja ya, jangan terlalu lama ya. Nggak taunya dia sampai 25 menit. Jadi itu mengagetkan, jadi tambah lama kebaktian gitu kan. Nah, saya pernah coba pakai juga, kita tahu nih, anak-anak yang hopengan jangan duduk barengan. Jadi udah diatur, kita udah kong kali kong sama orang tuanya dikumpulin dan sebagainya. Nah, saya pernah juga mencoba ajak anak salah satu jemaat menjadi bagian khotbah saya. Nah, ternyata ini excites jemaat lebih lagi. Dan anak-anak ngelihat temennya di depan. Ya, waktu itu saya bawa sepeda masuk, itu anak belum bisa naik sepeda. Jadi dalam tanda petik dia belajar naik sepeda di dalam kebaktian intergenerasi, saya pegangin,
kemudian itu menjadi ilustrasi masuk ke khotbah selanjutnya. Nah, ternyata itu menolong jemaat, itu visual itu menolong. Jadi saya pikir kebaktian intergenerasi materinya memang perlu simple, dan saya kira perlu vivid picture. Ilustrasi yang ya kita belajar di dalam ilmu homiletics, ladder of abstraction, di dalam dunia pendidikan juga seperti itu. Kita butuh mencari hal itu, cuma kadang kalau sendirian itu mumet gitu ya. Kita butuh tim untuk bantu kita. Jadi sebagai pengerja, sebagai yang bertanggung jawab menyampaikan firman, saya kira ya kita perlu belajar mendengar juga dari lebih banyak orang. Saya kira seperti itu sih. Terima kasih. Baik, kalau bisa saya simpulkan, ibadah intergenerasi bukan berarti hanya semua generasi hadir dalam ibadah atau di pendidikan, tapi juga ikut terlibat dan juga ikut dikedepankan masing-masing, nggak ada satupun yang tersingkirkan. Oke, baik. Di layar saya sudah saya ada. Saya boleh menambahkan ya, Nathan. Oh memang ya, dari segi materi, karena negosiasi itu ya. Jadi kadang-kadang kita memang agak seperti dikatakan Pak Budi, menurunkan. Saya masih ingat ada seorang remaja yang menyatakan diri agnostik itu. Dia mengatakan begini, Buta-Bita kalau khotbah remaja kok lebih mendalam daripada khotbah umum. Ya, karena khotbah umum itu kan pesertanya banyak kelompok usia dan juga latar belakang pendidikan. Sedangkan remaja kan homogen. Jadi saya bisa, waktu itu saya misalnya khotbah kenaikan Yesus, saya bisa membicarakan tentang kosmologi. Planet-planet itu saya juga bisa membicarakannya di kebaktian remaja. Tapi hal yang sama saya tidak bisa melakukannya di kebaktian umum saat lansia yang pendidikannya mungkin sangat terbatas begitu ya. Itu hadir orang-orang yang sangat sederhana. Saya mau membicarakan kosmologi, kemudian planet-planet, mana mereka mengerti gitu ya, sehingga saya tidak berani mengatakan yang berkhotbah seperti itu di kebaktian umum. Tapi kalau kebaktian remaja lah karena homogen, jadi ya negosiasi itu membuat materinya diturunkan, betul seperti dikatakan oleh Pak Budi. Makanya kan kita jadi berpikir lah, kalau semua diturunkan berarti yang seharusnya dicapai oleh umur tertentu menjadi tidak tercapai karena intergenerasional. Nah, itu pergumulannya. Baik, terima kasih Bu Tabita. Iya ya. Kalau bawain materi tentang planet ke orang tua agak bingung juga nanti. Tidak ngerti. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Tabita dan Pak Budi. Semoga Pak Gideon terjawab pertanyaannya. Nah, di layar saya sudah ada tangan digital yang terangkat dari Pak El Karya. Mungkin silakan Pak El Karya untuk unmute dan berbicara langsung. Ya baik, terima kasih Nathan. Selamat malam, sekarang udah masuk malam untuk Bu Tabita dan Pak Budi ya. Saya punya dua case yang mungkin bisa menjadi PR kita bersama untuk berdiskusi malam ini. Pernah saya menghadiri kebaktian di mana kemudian pengkhotbah yang sangat karismatik dan terkenal itu menegur dari mimbar orang tua anak karena merasa bahwa anaknya itu iblis yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan karena hilir mudik. Ketawanya Pak Budi setidaknya mengindikasikan dia mengetahui siapa yang saya maksud. Nah, lalu saya juga pernah waktu baru kembali ke sinode kami dengan anak saya waktu itu masih baru 2,5 tahun, tentu belum familiar untuk berada dalam ibadah di sekolah minggu. Saya pernah mengambil waktu gitu untuk mendampingi gantian dengan mamanya. Waktu itu karena anak saya namanya juga anak-anak, maka ada jam di mana perutnya, dia masih 2,5 tahun, perutnya butuh untuk asupan. Nah, lalu ketika dia melakukan itu dan bagi dia waktu masih di Jawa biasa, kembali ke daerah sudah kenapa beda seperti itu. Tiba-tiba dari depan guru sekolah minggu langsung komentar, ini kelihatannya ada pekerjaan iblis dari belakang yang merusak suasana kebaktian sekolah minggu kita. Ini anak setan ini mesti. Saya dari sebelahnya, ini pendeta kok jadi anak setan. Saya bawa anak saya keluar karena saya tidak mau anak saya akan mendengarkan kata-kata lebih jauh. Mungkin setelah tahu siapa yang mendampingi guru sekolah minggunya mungkin malu sendiri. Tapi saya bawa kemudian anak saya untuk ikut di kebaktian orang dewasa.
masalahnya anak saya juga merasa bahwa dia tidak diterima di sana karena kita terpenjara dalam suasana liturgi yang notabene itu peninggalannya Sending yang sudah menjajah kita dengan pola liturgi mereka yang malam kudus sunyi senyap begitu. Nah, sehingga ketika kita sekarang berbicara tentang intergenerasi, saya langsung kepikiran dengan duduk bersama di meja makan sebagai sebuah metafor sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk membangun entah itu kerangka berpikir PK maupun juga liturgi. Hanya masalahnya, sudahkah kita mencoba menggunakan metafor ini sebagai upaya mengkonstruksi sebuah pendidikan Kristiani dan juga liturgi kita? Karena bukankah di meja makan sebenarnya tempat di mana semua diterima? Ada yang membantu ambil piring, ada yang membantu untuk dan sebagainya. Ada kesempatan untuk berkomunikasi, semua mendapat perlakuan yang sama, meskipun juga tantangannya di zaman sekarang meja makan seringkali mejanya hanya tinggal simbol karena masing-masing anggota keluarga sudah sibuk dengan waktu yang berbeda-beda. Maka saya tidak bertanya, hanya mau bawa kita untuk lebih bergairah berdiskusikan ini dengan sebuah mungkin pemantik saja. Saya waktu studi S1 dulu pernah diberi sebuah pertanyaan yang luar biasa dari pengajar PK kami, itu seorang bule ya. Jadi dia bertanya begini, menurut kalian mengapa sih anak-anak begitu menikmati pribadi Tuhan Yesus? Apakah karena dia seorang public figure atau seperti apa kira-kira? Ketika dia melihat anak-anak, coba kalian berimajinasi apa yang akan dia lakukan begitu ya. Nah, waktu itu begitu banyak argumen dan tidak seorang pun dari kami yang benar-benar ada yang berkata, oke, dia sangat dia tersenyum selalu ketika melihat Anda dan sebagainya. Terlihat dari gesturnya yang bersahabat bagi semua orang. Tapi kemudian dia geleng-geleng kepala dan berkata keliru. Lalu dia jongkok dengan tangan menengadah terbuka dan tersenyum. Dia bilang, Yesus tidak melakukan apa-apa, dia hanya begini saja. Dan anak-anak akan berlari mendatangi dia. Kalian silakan coba, katanya. Dan kami dalam praktek untuk anak yang membuat banyak teman-teman saya yang sampai gemetar ya karena berhadapan dengan anak, meskipun ternyata sudah belajar teologi ketemu anak jadi gemetaran malah ketakutan gimana harus bicara dengan anak-anak. Dan dia katakan Tuhan Yesus membuat matanya sejajar dengan anak-anak. Dia merendahkan diri, dia membuka tangannya, dia merangkul semua. Nah, saya pikir ini PR kita bersama sekarang ini. Bagaimana bisa mewujudkan? Mungkin di bengkel PK di STFT, jadi PR. Bagaimana kita mengemas PK yang seperti itu, di mana para katakanlah pendamping atau siapapun dia akan tunduk seperti Tuhan Yesus dan menyejarkan diri dengan semua. Entah itu anak, karena kita bicara intergenerasi, maka bisa sama-sama sejajar. Ketika memang lebih tinggi, wah ini memang pasti akan jadi gap. Dan saya sulit membayangkan, saya sulit untuk membayangkan liturgi seperti apa yang kita bisa buat ketika kita mau mencoba melihat bagaimana sebenarnya perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang pada zamannya yang membuat anak-anak, remaja, pemuda, orang yang sudah ini bisa benar-benar menikmati koinonia bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan-jangan ibadah kita sebenarnya sudah kehilangan itu. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya bagikan sebagai sebuah kegelisahan tentunya. Terima kasih untuk Bu Tabita, Pak Budi yang sudah memantik kita. Baik, terima kasih Pak Elkar ya. Mungkin dari Pak Budi atau Ibu Tabita mau menanggapi statementnya Pak Elkar ya? Saya kira kalau itu statement saja tidak apa-apa, tidak perlu ditanggapi, tapi itulah contoh-contoh bagaimana intergenerasional itu tidak semudah yang kita katakan itu ya. Kita harus mengubah mindset kita untuk lebih menghargai anak-anak, memahami anak-anak, dan menempatkan anak-anak itu setara dengan kita. Dan kita yang lebih dewasa yang harus merendahkan diri di hadapan anak-anak, karena
kita pernah jadi anak-anak, anak-anak belum pernah jadi orang dewasa. Jadi ada banyak PR-nya gitu ya yang harus kita lakukan. Itu saja komentar saya, tapi terima kasih untuk komentar dari Pak Elkarya. Pak Budi ingin menanggapi juga? Ya, terima kasih Pak Elkarya. Saya sedih dan saya menyayangkan ya hamba Tuhan yang bentak anak sampai seperti itu ya. Sedih dalam artian mungkin ya hamba Tuhan seperti ini kan pasti tahu Alkitab juga gitu kan. Tahu Tuhan Yesus itu sikap kepada anak gimana. Cuma kadang kan ya pribadi, personality seorang hamba Tuhan pengerja itu juga bermain juga di situ gitu ya. Mungkin dia juga capek dan sebagainya. Tapi saya menyayangkan banget sih. Nah, tapi di sisi lain saya kira ini menjadi jadi gini, bagi saya ibadah intergenerasi itu susah sekali dipisah dengan family ministry di dalam gereja. Jadi family ministry yang komprehensif itu juga butuh dipikirkan di dalam gereja, karena ketika kita bawa anak-anak kita masuk di dalam sebuah perjumpaan sosial seperti ibadah, kita perlu memperlengkapi anak-anak kita dengan sebuah kesadaran bahwa konteks sosialnya beda. Sehingga kita perlu mengingatkan, mengajarkan ada certain expectation ketika kita ada dalam konteks sosial seperti ini. Dan saya kira ini baik untuk diajarkan kepada anak-anak. Bagi saya pribadi, ketika kami mengadakan kebaktian intergenerasi, saya mengatakan kepada orang tua jangan khawatir, jangan merasa bersalah kalau Anda harus menyusui sambil kebaktian. Kalau Anda harus nyuapin anak. Karena gini loh, saya mendapati, ya kita karena udah menjadi gereja ribuan tahun ya, saya mendapati urusan perjamuan kudus itu disakralkan dengan sangat luar biasa. Padahal di dalam konteks penghayatan saya mengenai teologi ibadah, khususnya perjamuan, di PL maupun PB, setiap kali umat Allah berjumpa dengan Allah, ujungnya adalah perjamuan. Jadi perjamuan itu adalah sesuatu yang ordinary, Tuhan undang kita makan sama-sama Dia, tetapi ketika Tuhan Yesus menggenapkan perjanjian lama dan menginaugurasi perjanjian baru, perjamuan yang ordinary ini diberikan aspek extraordinary, yaitu lensa kristologis. Bahwa perjamuan ini bukan sekedar perjamuan biasa saja. Karena ketika kita melakukan perjamuan, kita mengingat ada Paskah. Jadi saya kira ini tension yang akan selalu menjadi pergumulan kita. Ya, kalau kita bicara berangkat dari hal yang praktis seperti sambil kebaktian itu sambil makan. Cuma sekali lagi sambil kebaktian sambil makan itu saya kira juga ya konteks sosial, kepekaan sosial itu juga pentingnya. Nah, apa yang Pak Elkarya sampaikan ini sebenarnya banyak sekali aspeknya ya. Tapi saya berterima kasih sekali memicu pemikiran lebih lanjut dan bagi kami ya pada waktu itu melakukan, dan jujur saat ini saya nggak tahu apakah gereja saya masih melakukan intergenerasi atau enggak ya, karena biasanya intergenerasi itu kalau kepemimpinannya nggak mau ya nggak jadi. Ya kalau kepemimpinannya kompak, ayo deh kita jalanin sama-sama, ada resiko. Karena resiko kalau di gereja itu paling sering adalah takut dikomplain sama jemaat. Itu yang paling sering gitu ya. Jadi pada saat kami mencoba melakukan hal seperti itu, liturgi kami ubah. Jadi ya bersyukurnya mungkin jemaat di Singapura itu lebih terbuka ya. Sehingga saya bisa jelaskan, dan saya pakai patun yang paling simple mengenai liturgi. Dan patun ini ada di dalam seluruh kitab suci. Tuhan duluan yang bicara, kemudian kita respons. As simple as that. Dan itu diikutin sama anak-anak dengan mudah. Dan lucunya, di dalam pengalaman saya, orang tua itu merasa lebih dapat di dalam khotbah atau ilustrasi khotbah buat anak-anak. Karena dia langsung ingat plak. Nah, memang kalau generasi remaja, ya mereka karena dapat informasi macam-macam dari digital, ya beda gitu ya. Tetapi yang senior, mereka merasa diberkati dengan khotbah anak yang simpel gitu loh. Karena mereka udah capek kerja, hari Minggu jangan dikasih pusing lagi gitu. Jadi gitu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi dan Ibu Tabita. Saya belum melihat ada raise hand lagi. Kalau gitu saya akan membacakan pertanyaan yang ada di chat box ya. Pertanyaan dari Pak Ari Yanuardi.
Mungkin ini lebih kepada Ibu Tabita. Apakah kita harus melayani dengan visi bahwa suatu saat seluruh pembinaan di gereja berkonsep intergenerasional dan tidak diperlukan lagi pembinaan kategorial? Wah, ini menarik nih. Apakah harus berubah sepenuhnya intergenerasi? Silakan Ibu Tabita. Ya, kalau menurut saya tetap ada hal-hal baik dari intergenerasi. Jadi itu tetap ada, tapi bukan menjadi pola utamanya. Jadi pola utamanya tetap adalah menjadi intergenerasional, dan kalau dipandang perlu ada pendalaman tertentu dari topik-topik itu, lalu diadakan pendalaman berdasarkan kelompok usia. Tapi yang menjadi kerangka besarnya, kerangka dasarnya adalah intergenerasional. Kalau yang sekarang kan kerangka dasarnya kategorial usia, lalu yang intergenerasional itu hanya tambahan. Nah, kalau perubahan itu menuju pada gereja intergenerasional, maka yang kategorial usia itu hanya bagian-bagian tertentu dalam pendalaman. Jadi topiknya sama, tapi pendalamannya nanti dalam kelompok-kelompok usia itu berbeda-beda. Habis itu mereka kembali lagi pada intergenerasional. Baik itu pendidikan Kristiani maupun juga ibadah, barangkali ada suatu saat hal-hal tertentu yang memang harus ada pendalaman khusus berdasarkan kelompok usia. Sebab kalau semuanya diturunkan, ya negosiasi diturunkan, lalu kedalaman materi sesuai dengan kebutuhan kelompok usia menjadi terkorbankan begitu. Jadi harus tetap ada bagian itu, tapi utamanya yang menjadi bentuk dasar adalah intergenerasional. Baik, jadi utamanya tetap intergenerasi ya. Ya. Oke. Nah, kalau dari ibadah sendiri gimana Pak Budi? Apakah ikut menjadi intergenerasi juga yang utama atau gimana? Ya, saya setuju banget dengan Ibu Tabita. Jadi kalau kita ngomong konkret gitu ya, saat ini saya tahu ada cukup beberapa gereja denominasi yang saya tahu sudah mengupayakan ibadah intergenerasi dan dilakukan setiap minggu kelima. Nah, saya menggarisbawahi apa yang Ibu Tabita tadi katakan, ibadah intergenerasi itu perlu menjadi tujuan, ya. Jangan jadi program baru tambahan, itu bikin capek jemaat gitu ya. Jadi kalau itu tujuan, yang dari minggu kelima setahun 4 kali, sekarang diputar balik. Ibadah intergenerasinya setiap minggu, tapi minggu keempat komisi ada. Nah, di dalam persekutuan komisi, saya setuju bahwa pencerahan dari ilmu psikologi perkembangan itu kita nggak bisa buang begitu saja. Ya, jadi, tetapi ketika terjadi persekutuan sesama usia, fokusnya itu selain pembinaan pendalaman, fokusnya adalah bonding. Karena di dalam gereja mula-mula, salah satu aspek yang sangat krusial menjadikan gereja sebagai keluarga adalah setiap komponen itu merasa belong kepada gereja itu sebagai keluarga kedua. Jadi saya kira tujuannya tetap intergenerasi, tetapi diputar balik. Kalau sekarang cuma minggu kelima, nanti balik. Minggu kelimanya misalkan, itu yang jadi kategorial. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Jadi memang nggak bisa dihapus secara total sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Budi dan Ibu Tabita. Nah, ini baru ada tangan digital lagi yang terangkat. Oh, langsung 2. Kalau gitu satu-satu dulu ya. Dari Kak Happy mungkin. Boleh di-unmute? Halo? Ya, terdengar. Saya kedengaran ya? Iya, ya. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Tabita dan juga Pak Budi untuk pemaparannya tentang PK intergenerasional dan juga ibadah intergenerasional. Ada, semoga tidak banyak ya ini pertanyaannya. Ada beberapa yang terlintas di pikiran saya. Semoga 2 lah dulu ya. Yang pertama tadi baik Ibu Tabita dan Pak Budi sudah memaparkan bahwa dalam pendidikan Kristiani dan ibadah intergenerasional itu kita juga memang mempertimbangkan psikologi perkembangan sekaligus juga teori generasinya juga. Nah, lalu
ini saya berbicara misalnya di mana pertimbangan konteks, karena kan tidak selalu misalnya anak-anak pada usia tertentu itu sesuai dengan psikologi perkembangan begitu. Dan juga misalnya ada anak-anak, remaja atau pemuda pada konteks wilayah tertentu tidak memiliki tidak mengalami teori generasi yang berkembang melalui penelitian sosiologi ini gitu. Nah, itu pertimbangan konteksnya di mana? Itu yang pertama yang ingin saya tanyakan begitu. Kemudian yang kedua, misalnya juga saya belajar dari melihat dari pengalaman konteks gereja saya, seperti misalnya sekolah minggu. Nah, sekolah minggu itu di beberapa jemaat di gereja kami itu tidak selalu ada bagi kelas. Jadi gabung gitu loh, dari anak yang kelas kecil sampai yang kelas besar itu gabung gitu. Dan karena memang tidak ada, karena kurang guru, tidak ada tempat dan materi dan seterusnya. Jadi ada banyak hal yang itu juga konteks begitu. Lalu begitu juga untuk kategorial, tidak selalu dipisahkan remaja dengan remaja sendiri, pemuda sendiri, tapi bisa digabung begitu. Nah, pada konteks seperti ini, apakah ini sudah baik begitu ya? Ataukah ini sudah bisa dikatakan ya udah lanjutkan aja kalau memang sudah ada konteks yang seperti itu gitu, tidak perlu lagi yang sekolah minggu itu dibagi kelas atau yang remaja pemuda itu kemudian dibagi juga begitu. Apakah seperti itu atau PK intergenerasional ini misalnya saya hanya berasumsi, bisa saja sangat salah gitu, nanti bisa dikoreksi oleh Ibu dan Bapak. Misalnya, apakah kita harus taruh dulu begitu ya, jemaat dengan kategori usia itu pada katakanlah wadahnya masing-masing sesuai usianya, tetapi kemudian tidak kita menajamkan pemisahan itu. Pada satu waktu mereka dibaurkan begitu. Apakah bisa seperti itu? Atau ya tadi kalau sudah konteksnya dia sudah artinya lintas usia atau juga lintas generasi, itu dibiarkan aja, misalnya tidak perlu lagi kita buat kelas sendiri. Nah, mungkin dua hal itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih untuk Ibu Tabita dan Pak Budi untuk pemaparannya dan penjelasannya. Terima kasih, Nathan. Oke, baik. Langsung aja Ibu Tabita. Bisa mulai. Ya, saya kira semua teori selalu kritikannya adalah, ini kan konteks Amerika, Indonesia beda. Saya tanya balik, kalau begitu teori dari Indonesia mana? Ya kan, kalau orang Indonesia tidak mau menciptakan teori sesuai dengan konteks Indonesia, jangan bilang semua teori tidak penting karena dari Amerika, dari Eropa dan sebagainya, jadi tidak cocok dengan Indonesia. Kalau begitu lalu apa yang mau dipakai? Jadi harus ada penelitian di bagian mana yang sesuai dan di bagian mana yang tidak sesuai. Katakanlah generasi Z tadi menurut White ada 5. Nah, apakah itu juga di Indonesia seperti itu? Nah, silahkan diadakan penelitian. Karena seperti yang saya teliti untuk sebuah pertemuan tentang pendidikan Kristiani, bisa ditanyakan lebih pada Ibu Yusti, Bu Novi itu pada waktu itu hadir, Pak Martin juga hadir, tentang sexually fluid. Seberapa fluid di Jogja itu ya. Jakarta mungkin beda dengan Jogja. Ternyata Jogja masih sangat terbelakang begitu ya tentang LGBT. Jadi mereka nggak tahu orientasi seksual itu apa. Remaja itu nggak ngerti. SMP itu nggak ngerti orientasi seksual itu apa ya. Terus LGBT begitu ya. Mereka cuman dengar dikatakan guru itu dosa, lalu tulis itu dosa gitu ya. Kayak menjawab pertanyaan dalam ulangan, bukan pendapat mereka sendiri. Jadi seberapa jauh tentunya harus kita teliti. Lalu hasil penelitian kita seperti apa, baru kita bisa fair mengatakan ini konteks Indonesia. Tapi tanpa penelitian, jangan kita bilang semua teori dari Barat, jadi kita tidak punya apa-apa. Nanti kuliah tidak ada teorinya sama sekali. Begitu, karena semua yang dipelajari di kampus itu kan hampir semuanya bukan Indonesia toh. Nah, bagaimana itu negosiasinya? Jadi untuk psikologi perkembangan dan teori generasi sama. Kalau tidak setuju ini bukan konteks Indonesia, ayo berikan alternatifnya seperti apa.
Kemudian kalau ada sekolah minggu gabungan karena gurunya kurang, remaja pemuda digabung karena tidak ada pembinanya, jangan bilang itu intergenerasi. Karena itu kan sebetulnya kategorial usia, cuma dalam situasi genting atau tidak memungkinkan, tidak sanggup, lalu menjadi tidak kategorial usia. Tapi jangan bilang kami sudah intergenerasional, padahal yang dipikirannya itu kategorial usia. Cuma kategorial usia juga tidak bisa karena gurunya kurang gitu ya. Nah ini kan nanggung semuanya. Jadi bukan intergenerasional, tapi juga bukan kategorial usia. Nah kalau sudah situasinya seperti itu, ya kalau kita pakai appreciative inquiry, oke lah ini modal-modal untuk membuat intergenerasional, ya boleh saja itu dipandang modal, tapi yang harus diubah adalah mindset kita. Bahwa mindsetnya sekarang bukan kategorial usia, tetapi intergenerasional. Nah, yang sudah terbiasa berkumpul, ini langsung digabung ke sana. Begitu. Jadi modal saja, tapi jangan bilang sudah intergenerasional hanya karena guru sekolah minggunya tidak ada. Begitu ya, itu saja. Terima kasih. Baik, nah, belum ada teori dari Indonesia ya, intergenerasi. Berarti Kak Happy mungkin mau nanti mencoba membuat? Psikologi perkembangan kan juga ada dari Indonesia, gimana gitu ya. Oke. Mungkin Pak Budi ingin. Ya, terima kasih Saudari Happy pertanyaannya. Saya kira saya singkat aja. Betul sekali. Kita perlu peka sama konteks, cuma kita perlu ingat, natur manusia di mana-mana sama. Yaitu satu. Nah, kemudian mengenai apa yang tadi kamu ceritakan, sekolah minggu digabung dan sebagainya, marilah dipandang itu sebagai modal. Ya, modal yang sifatnya transitori menuju intergenerasi. Jadi sebenarnya kalau itu sudah terjadi beberapa kali dan remaja sama pemuda bisa nyambung gitu ya, terus anak-anak sekolah minggu dari berbagai kelas itu bisa nyambung, ini modal yang besar sekali. Ya, jadi tinggal diterusin untuk menjadi full intergenerasi. Saya kira itu sih. Nah, ini Nathannya hilang nih. Sepertinya jaringan Bang Nathan lagi bermasalah ya. Ya, digantiin dulu deh. Ya, terima kasih jawabannya Bu Tabita dan Pak Budi. Kak Happy sudah cukup ya Kak ya? Oke, boleh dilanjut untuk pertanyaan terakhir mengingat waktu kita terbatas. Kak Septemi, boleh. Terima kasih Alex. Terima kasih Bu Tabita dan Pak Budi, orang-orang Boston ngumpul. Terima kasih sekali lagi merayakan bersama-sama kami Dies Natalis ke-87, ini luar biasa eventnya. Saya mungkin lebih sebagai komen dalam rangka mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tabita dan Pak Budi. Tadi yang menarik, yang saya dengar, semuanya menarik tentu, tapi ketika Pak Budi mengatakan bahwa ibadah intergenerasi di gereja lokal itu bisa menjadi bibit ibadah ekumenis. Lalu Ibu Tabita datang, walaupun bukan menjadi tanggapan ya dengan Pak Budi, Ibu Tabita saya kira lalu memperlihatkan persoalan pada harapan seperti itu, pada kenyataan bahwa belum semua gereja siap melayani perjamuan kudus untuk anak. Dan ini yang saya kira segera memperlihatkan kepada kita bahwa ibadah intergenerasi itu adalah peristiwa pedagogis. Dia mesti disiapkan, dia mesti dirancang dengan sengaja. Karena yang akan menjadi persoalan walaupun dia pada konteks lokal ya, lalu berbasis family centered, tapi kan dia akan mengubah banyak doktrin. Dan misalnya tadi perjamuan kudus. Maka menurut saya ibadah intergenerasi sebagai peristiwa pedagogis itu berisiko. Karena dia menuntut gereja untuk mau berubah. Dan perubahan itu menurut saya adalah menciptakan habitus bahwa gereja becoming ecumenical. Jadi ini yang sebenarnya arah dari entah dia ibadah intergenerasi, pendidikan intergenerasi, karena dia hendak membuka
tembok-tembok yang lipatannya itu terselip pada doktrin, pada macam-macam. Dan oleh karena itu menurut saya ibadah intergenerasi atau pendidikan Kristiani intergenerasi adalah sebuah kritik terhadap teologi. Nah, bagi kita siap nggak? Dan kesiapan itu sebenarnya yang mungkin menurut saya membutuhkan waktu minimal untuk jadi ya, minimal 50 tahun. Ini berarti teori dari Indonesia masih bisa ada kalau itu dibutuhkan, karena memang ini harus disengaja, harus dipersiapkan, dan gereja ternyata ini arahnya kepada gereja, karena saya kira asumsi di balik ibadah maupun pendidikan intergenerasi adalah gereja terlalu tertutup dan sibuk dengan dirinya dan tidak siap untuk terbuka. Maka saya setuju dengan Ibu Tabita juga tadi bahwa pendidikan intergenerasi menyiapkan orang untuk menjadi komunitas terbuka. Nah, by the way, ini komentar dari generasi X. Terima kasih Bu Tabita dan Pak Budi. Terima kasih Bu Temi. Ya, baik. Seperti tadi saya terlempar ya. Terima kasih Alex. Gimana, ada tanggapan kah dari Ibu Tabita atau mungkin Pak Budianto? Mungkin sekaligus statement terakhir dari masing-masing narasumber. Mungkin dari Ibu Tabita dulu. Ya, baik. Saya kira good news datang dari GKJ, Gereja Kristen Jawa, yang biasanya itu sulit berubah gitu ya. Tapi sekarang ini tentang perjamuan kudus anak ya, pedo communion sudah diresmikan, bahkan sudah sampai perubahan PPA-nya, pokok-pokok ajarannya. Dan itu memakan waktu kira-kira 20 tahun saja, atau enggak sampai 20 tahun ya, karena pertama kali dibahas secara sinodal tahun 2006, berarti 15 tahun. GKJ bisa berubah dalam 15 tahun. Saya kira itu good news dan harapan bahwa gereja-gereja lain juga bisa berubah. Jadi saya sangat senang ya GKJ sudah bisa berubah dengan perubahan yang luar biasa. Jadi tidak sampai 50 tahun saya kira itu akan membuka gitu ya. Gereja saya 50 tahun minimal. Betul. Betul, seperti pendeta perempuan, itu membutuhkan 150 tahun di HKBP misalnya. Dan GKJ waktu itu 30 tahun kalau tidak salah untuk punya pendeta perempuan pertama, tapi sekarang untuk perjamuan kudus anak ternyata 15 tahun. Berarti ada harapan bahwa gereja-gereja di Indonesia juga bisa berubah, termasuk gereja yang biasanya sulit berubah, ternyata juga bisa berubah. Jadi itu sukacita dan harapan kita bahwa perubahan bisa terjadi untuk menuju gereja intergenerasional yang sebetulnya bukan sesuatu yang baru, karena sesungguhnya kita kembali menjadi gereja perdana. Terima kasih, itu saja statement dari saya. Baik, mungkin dilanjutkan ke Pak Budi. Ya, terima kasih nih Bu Septemi. Tadi kalimatnya bagus sekali ya. Ibadah intergenerasi itu adalah sebuah kesempatan pedagogi ya. Jadi saya kira memang ibadah intergenerasi, konsep ibadah itu sendiri saya kira to glorify God. Dan juga ibadah itu di dalam momen ibadah sendiri kita perlu to edify one another. Dan terakhir di dalam ibadah sendiri kita perlu testify. Dan saya kira aspek ekumenis tersebut itu ada di dalam aspek yang testify. Dan seringkali di dalam gereja-gereja ngomongin ibadah itu punya kecenderungan ibadah itu dipisah sama misiologi. Ya, jadi saya kira ini aspek yang sangat kritikal dan saya mencoba untuk terus menggeluti ibadah intergenerasi karena memang ini sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Nah tentu bersyukur ada contoh ya 15 tahun untuk sampai pedo communion ya itu contoh yang bagus banget gitu ya. Tapi kita tahu setiap kasus, setiap isu itu bisa beda-beda gitu ya. Tapi saya kira ya poin saya adalah ya ibadah intergenerasi sebagai jangkar poros utama kehidupan bergereja karena gereja ada to glorify, to edify, sama to testify. Saya kira itu sih. Baik, terima kasih Pak Budi juga. Sudah sampai kita ke ujung acara ini. Izinkan saya untuk menyimpulkan
materi yang dibawakan oleh kedua narasumber kita, dari Ibu Tabita, saya mengambil bahwa pendidikan intergenerasi merupakan model pembinaan yang penting untuk dikembangkan di gereja, agar seluruh warga jemaat merasakan kesatuan sebagai tubuh Kristus dan tidak terkotak-kotak dalam pembinaan kategorial usia. Pendidikan Kristiani intergenerasional tidak harus menggantikan posisi pendidikan Kristiani kategorial usia. Karena kategorial sendiri memang sudah mengakar dalam dunia pendidikan Kristiani Indonesia sejak lama. Maka dari itu, baik pendidikan intergenerasional maupun pendidikan kategorial, dapat keduanya dilaksanakan bersama-sama agar menciptakan pendidikan Kristiani yang efektif untuk gereja. Dari Pak Budi, gereja tanpa sadar mempersulit gerakan ekumenis dengan mengadakan ibadah yang tidak mengedepankan relasi di dalamnya. Ibadah intergenerasi menyediakan ruang untuk terjadinya relasi dan interaksi antar umat Kristen dari semua lapisan. Melalui ibadah intergenerasi, identitas gereja sebagai umat berbagai generasi telah tergambarkan. Ibadah intergenerasi bukan mengundang ketersalingan antar anggota, tapi seluruh aspek kepelbagaian, baik itu suku, ras, dan berbagai status sosial lainnya yang cocok dengan konteks Indonesia yang merupakan negeri yang kaya akan keragaman. Itu saja kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Budi, terima kasih untuk Ibu Tabita yang telah menyampaikan, dan juga terima kasih untuk hadirin semua yang telah menyaksikan kuliah umum ini. Dengan demikian, saya kembalikan ruang Zoom ini kepada Alex. Baik, terima kasih untuk para pembicara, luar biasa materi kita kali ini. Sangat menyegarkan ya. Terima kasih untuk Bang Nathan yang telah memoderator. Ada sedikit pengumuman untuk menutup seminar kali ini. Yang pertama, bagi para peserta yang ingin mendapat sertifikat, boleh dicek di link presensi dan ada keterangannya untuk cara-caranya. Lalu ada sedikit pengumuman untuk seminar minggu depan. Kak Yunis atau Kak Yunike, mungkin boleh share screen. Ya, ini minggu depan sekaligus menutup kuliah umum Disnatalis yang terakhir. Pendaftaran akan dibuka besok di link yang sama. Jangan lupa mendaftar dan terus ikuti acaranya. Mungkin segitu aja. Sekarang kita boleh ke sesi foto. Foto bersama boleh dibuka kameranya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya. Oke, kita ada 3 screen di sini ya. Oh, mungkin 2 yang nyalain kamera. Dari screen pertama, Bapak Ibu semuanya, senyum. 1, 2, 3. Oke, lanjut di screen kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita menutup acara ini, akan ditutup dengan doa. Kak Happy, dipersilakan untuk menutup doa. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih karena penyertaan Tuhan boleh kami alami dalam proses belajar melalui kuliah umum pada malam hari ini, melalui pemaparan dari Ibu Tabita dan Pak Budi tentang pendidikan Kristiani dan ibadah intergenerasional. Dan kami percaya Tuhan bahwa ini juga menjadi sesuatu yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami berjemaat, bergereja, secara khusus juga ya Tuhan, agar kami juga boleh saling mengenal satu sama lain, memahami satu generasi dengan generasi yang lain, dan dalam peribadahan itu kami juga menjadi satu persekutuan yang boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersyukur ada banyak hal yang boleh kami pelajari, ada banyak hal juga yang masih harus kami kerjakan, dan kami percaya melalui proses dalam baik studi maupun juga dalam kami melakukan karya pelayanan, Tuhan akan memampukan kami. Kami berdoa untuk kedua narasumber kami dalam kehidupan mereka, dalam karya mereka,
agar Tuhan juga boleh memberkati dan menjadikan mereka sebagai alat berkat dan hikmat untuk juga boleh menyatakan kemuliaan nama Tuhan, hikmat Tuhan dalam setiap karya yang boleh mereka lakukan. Kami juga berdoa untuk Panitia Dies STFT Jakarta ke-87 dalam mempersiapkan berbagai kegiatan dan acara agar semuanya juga boleh disertai oleh Tuhan. Untuk sekalian kami Tuhan yang boleh turut berpartisipasi, boleh hadir, mendengarkan dan berproses di dalamnya, biarlah Tuhan juga boleh memberkati kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tabita, rekan-rekan semua, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Tabita. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Tabita. Terima kasih. Terima kasih.